Saat ini saya berada di kawasan Pantai Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Salah satu destinasi dan ikon wisata pesisir yang ada di Kota Manado. Kawasan ini juga merupakan salah satu hasil dari upaya pengembangan potensi pariwisata pesisir yang ada di Teluk Manado. Kawasan yang dibangun dari proyek reklamasi dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Reklamasi ini juga rencananya akan berlanjut tidak hanya di wilayah ini, tapi juga memanjang hingga ke sepanjang Teluk Manado hingga Likupang. Namun, selain soal pengembangan dan akselerasi pariwisata di Kota Manado, proyek reklamasi di Teluk Manado ini juga menyisakan kekhawatiran bagi warga. Saya juga menyambangi Pantai Karangria di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam rencana pengembangan reklamasi Teluk Manado. Kita akan berbincang dengan salah satu nelayan yang akan berbicara bagaimana dampak reklamasi di Teluk Manado ini terhadap kehidupan mereka. Kondisi laut tengah bersahabat, pertanda undangan bagi Roy Runtuweni untuk berangkat mencari ikan. Hari ini, Roy berencana mencari ikan di lokasi yang tak jauh dari tempat tinggalnya di Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kalau ke laut sendiri snack ini atau gimana? Iya, sendiri. Ini sampai berapa jauh? Ini 1 kilo boleh, 5 kilo boleh. Tapi di jarak itu ikan masih banyak ya? Banyak. Apa Masih biasanya? lumayan. Masih lumayan. Iya, ikannya masih ikan tude, ikan deho. Bisa saja ikan batu juga, no? Ikan dasar. Itu kalau buat apa ini? Minyak. Minyak. Minyak untuk Kalau buat satu kali ke laut berapa habis? habisnya 1 tangki 2 liter. 2 liter. Iya, Itu cukup buat cukup. Ya, cuma lihat situasi ke laut masih dekat tuh. Kalau pergi jauh juga? Lebih jauh ya, bisa lebih jauh. Kalau lebih jauh minyak lebih banyak kan pakai. kalau sekarang ini? Tuh cuma pergi sedikit jauh, enggak terlalu jauh juga. Jadi minyak cadangan itu 1, isi full tangki cukup itu. Sejak rencana pengembangan dan reklamasi, Roy dan sejumlah warga di kawasan terdampak mulai gundah. Mereka mengkhawatirkan dampak atas ruang hidup mereka yang akan rusak karena rencana pembangunan ini. Kemudian berlabuh sini, menghalangi kan lalu lintas nelayan. Pertama, kedua ikan-ikan itu pasti akan lebih jauh. Bunyi yang, dia bunyi-bunyi alat-alat mesin. Takut ikan, kaget ikan. Tapi kan di sebelah barat sana sudah Sebelah selatan. selatan ya? Iya. Itu reklamasi sudah jadi kan? Iya, sudah Nah jadi. itu ada dampaknya nggak dengan ikan-ikan yang... Ada dampak. Kalau di sana bagian sana sudah ada lagi ikan tandipang, tom bilang tuh dia pe hiasan sini. Sana ikan sana so datang sini banyak. Coba pasir kan tinggal ini pasir di Manado. Ini sisa pantai pasir terakhir? Sisa pantai satu-satunya di Manado sisa ini. Jadi dia pe ikan yang di sana so datang sini banyak. Jadi ada nelayan yang lain juga di sana datang sini tangkap sini. Itu jadi ini juga ya, berebut ruang juga. Kalau Berebut ruang bagi ikan.
Begitulah. Tapi kalau nelayan kan so saling baku kanal, saling itu enggak masalah. Yang penting pandai-pandai kelincahan nelayan masing-masing dang. Dia mau dapat banyak, dapat sedikit dia pakai kelincahan. Lebih mana dulu Iya, kan? umpannya mana yang dia suka, iya toh, gitu lah. Padahal sudah lebih dari 3 dekade, Roy dan ratusan nelayan menggantungkan ekonomi dari laut. Hasil tangkapan ikan ikut membiayai kebutuhan keluarga mereka. Meski kadang, tak setiap pergi melaut membawa hasil ikan tangkapan. Biasanya kalau nggak dapat ikan bagaimana? Pulang. Pulang, so biasa itu. Kan hidup ada kalanya ada kalanya enggak. Tapi kalau backup datang, berlimpah. Datang kan, Tapi nggak bisa ditebak ya? enggak bisa ditebak. Kalau itu, kalau tanya gaji pendapatan nelayan, enggak ada nelayan yang tahu. Enggak ada bisa pastikan. Oh, tiap bulan sekian banyak begini. Nah itu dia sebab dong. Ada kalanya ada kalanya enggak. Tapi kan tetap ada backup ya. Perjuangan Roy dan warga menolak reklamasi berangkat dari minimnya pelibatan masyarakat terkait kebijakan reklamasi. Sebab, laut pun tak sekadar sandaran ekonomi, tapi juga ruang hidup bagi mereka. Dia kasih contoh, dia tanya, kenapa kamu mesti melawan dang? Saya bilang kita bukan kita melawan Pak, tak kasih contoh begini, Bapak punya talaga. Bapak pendapatan cuma di hasil talaga situ. Kemudian kita datang timun, Bapak senang atau enggak? Hakim agak begini, hakim bilang, oh begitu? Iya, Sama soalnya. sama, tompe nasib nelayan cuma di laut situ. Kau datang timun bagaimana? Kita mau kasih tinggal, kan enggak bisa. Polisi bukan perusahaan. Jangan berpihak pada perusahaan, berpihaklah pada rakyat. Rencana reklamasi ini mencakup 5 kelurahan di Kecamatan Tuminting, yakni Sindulang 1, Sindulang 2, Bitung Karangria, Maasing, dan Tumumpa 2. Dengan luas area yang masuk dalam rencana reklamasi mencapai 90 hektar. Saya pun menemui Helin Rahman, salah satu pengacara publik LBH Manado yang menjadi pendamping hukum bagi warga Karangria. LBH Manado sendiri mengkhawatirkan warga akan mendapatkan potensi dampak lebih banyak dari proyek reklamasi ini. Nah, di Manado Utara itu dalam hal ini memang sudah besar ya pemahaman pemerintah atau korporasi ini itu dalam benaknya itu akan menjadi pusat bisnis. Jadi kita ketahui bersama bahwa ya yang pasti nelayan akan terpinggirkan. Mereka akan kehilangan tempatan perahu, akan kehilangan wilayah tangkap, sehingga mereka harus jauh untuk mengakses, untuk melaut. Belum lagi jika dalam keadaan cuaca buruk misalnya, otomatis mereka hanya pulang ya tanpa ada pendapatan. Belum lagi dampak terhadap ekosistem di sekitar lokasi yang masuk dalam rencana reklamasi. Seperti potensi kerusakan di wilayah Taman Nasional Bunaken yang merupakan salah satu lokasi konservasi ekosistem laut nasional. Jika melihat dengan luasan ya kurang lebih 90 hektar ini, pasti ini akan berdampak di Manado Tua, berdampak di Pulau Bunaken, berdampak di di mangrove-mangrove yang ada di Molas dan seterusnya itu. Karena
diketahui bahwa wilayah konservasi itu berdekatan sekali dengan objek sengketa ini atau reklamasi, proyek reklamasi ini. Pun dengan kebijakan reklamasi Teluk Manado yang masih minim pelibatan warga, sehingga perlu ada upaya dari pemerintah untuk bisa meninjau ulang kebijakan agar masyarakat tak hanya menjadi korban terdampak. Jadi dalam case di Manado Utara itu harusnya ditarik kembali lah, atau permintaan secara lembut ya nggak boleh ada reklamasi. Kini, nasib pesisir Pantai Karangria berpeluang senasib dengan pesisir Pantai Malalayang yang telah mengalami reklamasi. Menjadi tujuan wisata bagi sebagian warga, namun juga meminggirkan nasib nelayan dan ruang hidupnya. Sebetulnya keinginan utamanya memang jangan ganggu pantainya ya Pak? Iya, jangan ganggu pantai. Sebab sejak dulu kalau Tompeto tua ada bilang, nih pantai ini kan Tom punya. Tidak ada siapa punya, Tom semua punya. Kung kapan menjadi satu nama punya. Nih pengembang satu nama Agus Abidin. Kalau memang menjadi DP nama, bayar dulu Tom so petak-petak sebagi memang. Sebelah ini keluar kayak ini, sebelah ini keluar kayak ini. Siapa yang kelola dulu di pantai ini? Tong ini kan Tompe orang tua. Kenapa nanti saat ini kau jadi orang lain penama? Kau bukan tinggal situ lagi. Toh, begitu dong. Pantai Karangria adalah pantai pasir terakhir di kota Manado. Kita tentu tidak ingin 10-20 tahun lagi kita hanya bisa mengingat bahwa ada ratusan nelayan yang bergantung hidup pada laut di pantai ini. Dari garis depan, setidaknya saya melihat dua hal. Kota yang tidak mendengar suara warganya, serta kepentingan ekonomi yang mendesak warganya menjauh dari kotanya sendiri.